Ultima membantai dan menghancurkan seluruh pesawat Kekaisaran Timur. Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin kita udah bahas nih mengenai terjunnya Testarossa di dalam peperangan melawan Kekaisaran Timur. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai terjunnya Ultima dan apa yang dia lakukan di peperangan ini. Kalian siap ya? Mari kita langsung aja ke videonya. Terlepas dirinya tidak bisa menghancurkan Dragon Youth yang dia anggap sebagai Veldora, Mayor Jenderal Faraga menganggap kalau apa yang Angkatan Udara Kekaisaran Timur dapat saat ini sebagai kemenangan, karena dirinya berhasil menjatuhkan Dragon Youth yang dia anggap sebagai naga sejati tersebut dan membuatnya terjun dari langit. Untuk merayakan kemenangan ini dan keberhasilannya menjatuhkan Veldora, dia lalu menyuruh para bawahannya untuk membawakan anggur berusia 400 tahun sebagai bentuk perayaan. Namun tidak lama berselang, seorang gadis cantik dengan rambut keunguan dan ikatan ponytail di samping kepalanya muncul dan duduk di kursi letnan di samping Faraga. Semua yang ada di sana kaget melihat gadis remaja berseragam militer yang kelihatan tidak cocok dengan penampilan usianya tersebut. Melihat hal ini, Faraga menyesali perayaan kemenangannya yang terlalu dini. Gadis tersebut lalu dengan santainya meminta teh kepada mereka dan dia lalu mengatakan kalau dirinya telah mengamati mereka cukup lama sehingga dirinya haus. Faraga melirik ke arah staf-stafnya dan dia pun sadar kalau tidak ada satupun di antara mereka yang menyadari kedatangan gadis ini. Barir pendeteksi yang ada di dalam dan di luar pesawat bahkan tidak mampu mendeteksi keberadaan gadis ini. Faraga lalu berdiri dan melangkahkan kakinya ke arah gadis tersebut. Dia mengeluarkan pistol yang dia bawa dan lalu bertanya mengenai siapakah dirinya. Tapi gadis tersebut malah tertawa seolah tidak terancam sedikit pun dengan acungan senjata yang diarahkan kepadanya. Gadis tersebut lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ultima dan Faraga lalu mencoba untuk menginterogasinya sambil mengulur dan mengamati kekuatannya. Ultima dengan wajah remajanya lalu mengatakan kalau mereka semua yang ada di sana akan mati. Jadi dia ingin supaya mereka setidaknya memberikan kepada dirinya terlebih dahulu sebanyak mungkin informasi. Maijen Faraga agak tersentak karena aura yang dikeluarkan oleh Ultima kurang lebih hampir mirip dengan aura yang dikeluarkan oleh para Imperial Guardian. Fakta bahwa dia mampu memasuki pesawat tanpa terdeteksi tentu saja membuatnya tidak bisa melonggarkan kewaspadaan, karena dia mengetahui makhluk yang ada di hadapannya adalah iblis. Mendengar kesimpulan Faraga, Ultima mengujinya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah sekuat apakah iblis yang ada di hadapan Faraga sekarang ini. Iblis ini jelas Archdemon, tapi dia telah dinamai dan tidak hanya itu memiliki tubuh juga. Kelas medieval atau kelas abad pertengahan tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Yang menjadi masalah adalah kalau iblis di hadapannya adalah iblis kelas kuno. Dia lalu berusaha untuk mengekang sihir iblis di hadapannya karena sekuat apapun iblisnya tidaklah masalah asal sihirnya bisa dikendalikan. Sayangnya logika ini hanya berlaku untuk iblis secara umum, bukan iblis yang ada di kasta tertinggi. Faraga lalu memerintahkan para bawahannya untuk menggunakan Magic Canceller. Monster bukan lagi ancaman kalau Magic Kill-nya disegel, begitu pula iblis. Dia pun perlahan meraih pedang di pinggangnya karena pertarungan selanjutnya setelah Magic Kill disegel adalah pertarungan fisik. Faraga lalu mengatakan kepada Ultima kalau tujuannya pastilah untuk menyelamatkan Veldora dan ini tentu saja membuat Ultima bingung. Ultima lalu berusaha untuk tidak mempedulikan pertanyaan tersebut dan lalu menanyakan kepada Faraga mengenai cara menjalankan dan mengoperasikan pesawat. Selain itu, dia juga menanyakan mengenai para pasukan lainnya di Kekaisaran yang tersisa dan seberapa kuat mereka sambil tersenyum tanpa merasa bersalah. Senyum Ultima ini tentu saja membuat Faraga merasa terhina. Meskipun begitu, dia masih tetap merasa khawatir karena senyum ini. Tidak lama, kesabarannya membuahkan hasil dan pada akhirnya Magic Canceller berhasil diaktifkan. Dia lalu mengeluarkan pistolnya dan menembakkannya ke arah Ultima. Namun dengan mudahnya Ultima menangkap 8 peluru yang ditembakkan dan menjatuhkannya ke lantai. Hal ini tentu saja membuat Faraga heran karena Ultima adalah iblis, dengan kata lain makhluk sihir. Dan pistol yang dipakai Faraga adalah pistol yang menggunakan kekuatan fisik. M1911 buatan Amerika yang pada dasarnya menggunakan mesiu untuk dilepaskan. Dan Ultima menangkapnya tanpa goresan sedikit pun di tangannya.
Ultima lalu mengatakan kalau dia lebih memilih pistol milik tuannya Rimuru. Faraga yang tercengang lalu mengeluarkan Imperial Magic Saber, pedang sihir khusus yang bahkan bekerja di bawah Magic Counselor. Kemampuan Faraga sendiri sebenarnya adalah di kemampuan berpedang, dan saat ini dia percaya bisa mengalahkan Ultima menggunakan kemampuannya tersebut. Faraga lalu berusaha untuk menusukkan pedangnya ke arah Ultima yang saat ini duduk di kursi. Namun tidak hanya dia menghindar, dia saat ini ada di belakang Faraga. Ultima lalu menyimpulkan dari sikap dan perkataan Faraga bahwa Faraga tidak ingin mengatakan informasi apapun. Meskipun begitu, Ultima lalu mengatakan bahwa dia masih memiliki cara supaya informasi bisa didapatkan. Ultima memulai dengan staff-staffnya Faraga dan dia lalu melihat dengan jelas kepala terpental ke tembok. Salah satu letnannya baru saja kehilangan anggota tubuhnya dari leher ke atas, dan setelahnya tubuhnya roboh ke tanah. Ultima lalu mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Setelahnya, Ultima terus memenggal kepala tentara di sekelilingnya satu persatu, memainkan kepala tersebut sejenak dan lalu membuatnya terpental lagi. Jumlah korbannya bertambah dan pesawat tersebut perlahan berubah menjadi neraka yang dipenuhi teriakan dan ketakutan. Faraga dengan panik lalu memerintahkan untuk memperkuat Magic Counselor, dan Ultima langsung mengetahui dan menyebutkan cara kerja Magic Counselor ini di hadapan Faraga. Menurutnya, Magic Counselor adalah sinar disrupsi yang bekerja dengan menyebarkan Magic Kill di udara dan bekerja sangat baik pada monster biasa. Sayangnya, ini tidak bekerja kepada Ultima sendiri. Dia lalu melanjutkan bahwa monster terbuat dari Magic Kill dan ini tentunya efektif untuk mereka. Tapi Ultima adalah iblis yang bereinkarnasi dalam tubuh buatan. Selain itu, makhluk tingkat tinggi hampir tidak mungkin terpengaruh Magic Counselor, karena bagi makhluk tingkat tinggi, menyerap Magic Kill adalah seperti nafas baginya. Ultima lalu membuktikan perkataannya dengan menghabisi kepala komunikasi Faraga dan sekali lagi membuat kepalanya jatuh ke tanah. Ultima lalu menjelaskan dia menggunakan sihir untuk berpindah dengan cepat, karena jika dia menggunakan kemampuan fisik, maka hukum fisika akan menghasilkan gelombang kejut di saat yang bersamaan. Setelah melihat momen ini, sedikit akal sehat Faraga akhirnya kembali kepada dirinya. Dia lalu bertanya-tanya kenapa Magic Counselor yang dia miliki tidak bisa bekerja pada Ultima, padahal sebelumnya alatnya ini bekerja pada Veldora. Dia pun lalu mengambil kesimpulan kalau kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Ultima. Karenanya dia lalu memanggil roh panggilan miliknya, Roh Agung Api Ifrit. Jadi sudah bukan rahasia kalau roh memiliki keunggulan lebih daripada iblis. Karenanya Faraga menganggap kalau apa yang dia lakukan saat ini sudahlah tepat. Roh ini sendiri lebih kuat dari roh biasa dikarenakan roh ini mengalami peningkatan sihir berkali-kali lipat berkat suplai sihir terus-menerus dari 50 penyihir yang ada di sana. Namun sekali lagi dia melihat Ultima tersenyum dan ini membuat Faraga panik. Dan seperti yang bisa dilihat, intuisi Faraga sangat tepat. Tidak lama Ultima mengeluarkan sihir elemen Frozen Hell dan menghancurkan Ifrit seketika. Melihat hal ini, semua yang ada di sana tidak lagi bisa menjaga ketenangan mereka. Semuanya langsung mengeluarkan kepanikan yang telah lama mereka tahan untuk dikeluarkan. Beberapa menit kemudian, Ultima berhasil mendapatkan informasi mengenai kekuatan musuh dan cara kerja pesawat tersebut. Tentunya dengan cara yang sama dengan yang tadi dia keluarkan, yaitu memenggal satu persatu para pegawai dan staf yang ada di sana. Dia lalu menengok ke arah satu-satunya penyintas tersisa, yaitu Faraga. Ultima lalu mengeluarkan sihir api dari telapak tangannya. Api ini berwarna hitam dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Faraga yang merupakan murid langsung dari Ghidorah mengetahui mengenai sihir ini. Abyss Core, sihir neraka tidak terkendali yang tercipta dari rantaian mantra. Sihir terkuat yang dikatakan ada di luar genggaman tangan manusia. Ultima lalu mencentang api tersebut dan mengatakan sampai jumpa pada Faraga. Dan melihat sihir ini, Faraga pun menyadari kalau hidupnya sudah berakhir. Dia berusaha menghentikan api tersebut sebisanya, namun usaha-usahanya tidak sedikit pun membuahkan hasil. Seolah ingin menghina usahanya, api tersebut lalu tanpa usaha berarti menyebar ke berbagai tempat. Tidak lama setelah Ultima meninggalkan pesawat tersebut, bola api hitam besar menelan seluruh kapal dan akhirnya kapal tersebut meledak. Sihir ini adalah sihir destruktif paling kuat dari sihir nuklir, yaitu Nuclear Flame. Tidak lama, tubuh Faraga pun terbakar oleh api hitam dan perlahan tubuhnya tereduksi menjadi atom.
Sedikit demi sedikit pasukan udara kekaisaran tertelan oleh api nuklir yang dikeluarkan oleh Ultima. Api super panas pada dasarnya menghasilkan kerusakan utama dan lalu peristiwa ini diikuti dengan gelombang kejut dari ledakan. Sisanya menguap akibat panas tinggi di udara. Setelahnya kapal-kapal lainnya ikut meledak. Lambung kapal berubah menjadi serpihan mematikan. Pecahan-pecahan tersebut lalu menyebar dengan kecepatan hypersonic dan menghancurkan area di sekitarnya. Ledakan ini pada akhirnya mengakhiri nasib divisi udara kekaisaran. Divisi udara pada akhirnya dikalahkan dengan cara yang sangat terhina, dibantai habis tanpa pernah menghadapi Veldora sekalipun.